Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم دار القرار ثم أما بعد. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita. Pada kali ini insyaallah taala kita akan membahas tema yang mirip dengan tema yang telah kita bahas sebelumnya. Yang kita bahas sebelumnya adalah bunda cekatan dalam Al-Quran. Dan pada kali ini kita membahas tentang pesona bunda di balik ayat-ayat Al-Quran. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu dalam Al-Quran disebutkan dalam beberapa kata. Di antaranya adalah ada kata al-um dan ada kata al-walidah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Seorang ibu, para ibu menyusui putra-putri mereka 2 tahun penuh. Ya. Jadi dalam Al-Quran Allah menyebut ibunda, ibu itu dengan al-walidah dan juga al-um. Ya, yabna umma, ya, ucapan Harun kepada disebutkan seperti Ummu Musa, wa auhayna ila ummi Musa. Kami mewahyukan kepada ummi Musa, ya, ibunda Musa. Ya, juga seperti penyebutan ibunda, ya, dari Isa alaihissalam. At-takhiduni, apa namanya, dalam surah Maryam, at-takhiduni wa pada dalam Al-Quran. Yang penting ya tentang penyebutan Maryam sebagai ibunda, wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau menjadikanku wahai Isa dengan menjadikanmu dan ibumu sebagai 2 Tuhan selain Allah, yaitu juga disebut sebagai Ya, jadi penyebutan ibu dalam Al-Quran, ya, penyebutan ibu dalam Al-Quran terdapat ya, dalam 2 kata ini. Yang pertama ada al-walidah dan al-um. Tetapi al-walidah dengan al-um disebutkan dalam konteks yang berbeda. Al-walidah disebutkan dalam ayat yang bermakna hanya dalam konteks bahwa ibunda itu melahirkan. Ibunda itu melahirkan. Apakah ia solehah atau tidak solehah, itu tidak diakomodir oleh makna al-walidah. Yang penting al-walidah itu adalah ibu yang melahirkan. Sedangkan al-um, maka al-um ini menunjukkan kata yang selain dia melahirkan, maka dia juga memberikan pembinaan. Dia juga ya, yang solehah. Dia juga solehah dan memberikan pemeliharaan, ya, pembinaan, tarbiyah. Itu namanya al-um. Jadi penyebutan al-um dalam Al-Quran kepada seorang bunda itu mencakup seluruh tanggung jawab yang dibawa atau yang akan dilakukan oleh ibu itu. Berbeda dengan al-walidah. Al-walidah itu hanya melahirkan, ya, tak apa ya, hanya melahirkan, ya, tanpa ya apakah dia membina, mentarbiyah dan lainnya. Itu perbedaan antara al-walid dengan al-um. Al-um jamaknya dalam Al-Quran adalah al-ummahat, wa azwajuhu ummahatuhum. Ya, istri-istri Nabi itu adalah ibunda-ibunda kita semua. Ya, kenapa istri-istri Nabi disebut ummahatul mu'minin, ibunda kaum mukminin? Ya, mereka disebut ummahatul mu'minin karena ya, mereka
dianggap sebagai orang yang diharamkan bagi kita semua. Orang yang diharamkan untuk kita nikahi. Jadi para istri-istri Nabi, kalau sudah Rasulullah meninggal dan mereka menjadi janda, diharamkan bagi seluruh kaum muslimin untuk menikahi mereka. Ya, jadi kehormatan diri mereka seperti kehormatan ibu kita. Ya. Bahkan lebih tinggi kehormatannya. Ya. Pembelaan terhadap diri mereka seperti pembelaan terhadap ibu kita, bahkan lebih tinggi. Itulah istri-istri Nabi disebutkan sebagai ummahat. Jamak dari adalah ummahat. Jamak dari adalah ummahat. Ya, para ulama berbeda pendapat ya, dari asal kata mana ini ummahat. Ada yang mengatakan kata itu berasal dari ummahatun, ummahatun. Ya. Kata itu asal katanya ummahatun, sehingga dikasih jamak ummahat. Tapi kenapa kita tidak menyebut ummah? Kita menyebut ya, ummi, bukan ummahati. Ya. Ini kata para ulama, asal katanya adalah ummahatun, kemudian karena ummahatun terlalu berat, maka diringan dan disingkat jadi ummun. Ya. Ada juga ulama yang mengatakan tidak. Ya. Ada juga ulama yang mengatakan tidak. Tapi jamak dari ummun adalah ummatun. Ya. Jadi mereka mengatakan ummun itu adalah kata yang asli, bukan singkatan dari ummahatun. Ya. Dan jamaknya ummatun. Dan untuk membedakan antara jamak ummatun secara umum dengan jamak ummahatun yang khusus untuk manusia, maka mereka kemudian menambahkan ha. Kata mereka kalau ummatun, kalau jamak ummatun itu lebih ya, identik dengan hewan. Ya, jadi ummatun lebih identik dengan induk hewan. Ya. Ya, maka untuk membedakan hewan dengan manusia, mereka menambah kata ha. Ya, jadi ummahatun. Jadi ummahat itu tidak disebutkan kecuali kepada manusia. Sedangkan kepada hewan maka dia ummatun, atau kepada benda mati disebut ummatun. Ya. Jadi dalam bahasa Indonesia adalah induk segala sesuatu. Itu adalah induk segala sesuatu. Misalnya Ummul Qura. Ummul Qura itu apa? Induk segala negeri, karena dia adalah negeri yang paling utama. Kemudian dia kalau kita sholat kita harus menghadap kepadanya, ya. Kemudian ya, diwajibkan untuk berhaji ke sana, maka disebut sebagai Ummul Qura, induk dari segala negeri. Ya. Juga Ummul Kitab. Ya, Ummul Kitab seperti ya yang merupakan julukan dari Al-Lauh Al-Mahfuz, karena segala takdir yang ada di dunia ini sudah tertulis di dalam Al-Lauh Al-Mahfuz, sehingga ia disebut sebagai Ummul Kitab, yang berarti induk dari segala sesuatu. Ya. Jadi Ummul Qura itulah induk dari segala negeri, walaupun tentunya para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama, kota Mekah atau kota Madinah. Ya, ini perbedaan yang panjang di kalangan para ulama. Bahkan di kalangan para sahabat sendiri, mereka berbeda pendapat mana yang paling utama antara kota Mekah dengan kota Madinah. Ya. Jumhur ulama mengatakan yang paling utama itu kota Mekah. Kenapa? Karena mereka mengatakan, ya kalau kita sholat di Masjidil Haram, kita sholat di kota Mekah dilipat gandakan menjadi 100.000. Iya. Kemudian juga kota Mekah merupakan kota yang paling pertama dibangun. Iya. Kota Mekah itu kan dibangun oleh para malaikat sebelum turunnya Adam ke bumi. Ya, 40 tahun kemudian para malaikat membangun Al-Masjidil Aqsa. Ya, jadi Al-Masjidil Haram itu dibangun oleh para malaikat, lalu kemudian 40 tahun kemudian mereka membangun Al-Masjidil Aqsa. Tetapi yang memperbaharui bangunan Ka'bah adalah Ibrahim, dan yang memperbaharui bangunan Al-Masjidil Aqsa adalah, atau Baitul Maqdis adalah Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Ya, kata mereka kota Mekah adalah yang paling utama karena tadi ibadah di dalamnya adalah ibadah yang paling utama, kemudian kota yang paling disucikan. Tapi mazhab Malikiyah
Al-Imam Malik dan juga Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa yang paling utama itu kota Madinah. Yang paling utama adalah kota Madinah. Kenapa? Karena pertama Rasulullah berhijrah ke sana. Yang kedua, Rasulullah sudah berdoa, Allahumma barik fi muddiha wa sa'iha. Rasulullah sudah berdoa, ya Allah berkahilah kota Madinah, berkahi pada makanannya, pada takarannya, pada kehidupannya, pada orang-orangnya. Ya. Kata mereka ini doa Rasulullah yang sangat luar biasa untuk kota Madinah. Ya. Kata mereka kalau seandainya kota Mekah adalah yang paling utama, maka setelah penaklukan kota Mekah, maka Rasulullah pasti kembali ke kota Mekah. Ya, jelas ya? Setelah penaklukan kota Mekah pada 7 Hijriah, Rasulullah kan tidak kembali ke Mekah. Dia tetap menetap di Madinah. Kata mereka ini menunjukkan bahwa kota Madinah adalah yang paling utama. Apalagi kata mereka, kota Mekah itu kota yang dijadikan sebagai, yang tidak hanya dijadikan sebagai milik kaum muslimin. Ya, sebelumnya kan kota Mekah itu untuk seluruh umat. Ya, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Ismail, itu kota Mekah. Bahkan dikisahkan ada 70 nabi yang berhaji ke kota Mekah. Artinya kota Mekah bukan khusus untuk kaum muslimin, kemudian menjadi milik kaum muslimin setelah Rasulullah datang. Baitul Maqdis itu bukan hanya milik kaum muslimin. Ya, sebelum kaum muslimin datang, siapa yang memiliki Baitul Maqdis? Ahli kitab yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ahli kitab yang beriman kepada, ya, Allah berikan kepada Ibrahim, lalu setelahnya kepada Sulaiman, kepada yang lain-lain, para nabi Bani Israel. Tapi kota Madinah itu Allah istimewakan, khususkan untuk kaum muslimin. Tidak ada umat lain yang mensucikan kota Madinah selain kaum muslimin. Maka kata mereka, kota Madinah lebih utama dibandingkan daripada kota Mekah. Ya, ada juga ulama yang kemudian menengahi, sudahlah kalian tidak perlu bertengkar. Ya, berdasarkan dari dalil yang ada, kota Mekah itu lebih utama kalau kita beribadah di dalamnya. Tapi kota Madinah lebih utama kalau kita hidup, tinggal, menetap di dalamnya. Ya. Ya, dan ini merupakan pendapat pertengahan. Ya. Pendapat pertengahan, kalau tinggal di Mekah dalam rangka beribadah, maka itu lebih utama. Tapi kalau dalam rangka hidup sehari-hari, ya, dalam rangka hidup sehari-hari, mau tinggal di tenang, nyaman, maka tempatnya di Madinah. Dan memang demikian, ya. Ya, dan memang ya, terbukti demikian. Baik. Kemudian dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, banyak hal terkait para bunda. Subhanallah. Banyak menyebutkan tentang para ibu. Ya. Ya. Dan saya kira ya, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua masuk di dalamnya juga para ibu. Bahkan ketika Allah menyebutkan perintah kepada kedua orang tua, perintah berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah menekankan dan mengkhususkan secara lebih kepada ibu. Jadi ketika Allah menyuruh kita berbakti kepada kedua orang tua, setelah itu Allah mengkhususkan ibu, penyebutan ibu. Ya, ini menunjukkan besarnya hak-hak para ibu kepada kita semua. Ya, dalam surah Luqman misalnya Allah berfirman, "Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain." Ya. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Setelahnya Allah mengatakan, apalagi ibunya, apalagi ibunya yang telah mengandungnya dari fase kelemahan berpindah ke fase kelemahan yang lain. Ya. Lalu kemudian setelah dilahirkan maka disusui lagi selama 2 tahun. Ya, jadi ya, ini pengkhususan kepada ibu, pengkhususan kepada ibu. Para ulama mengatakan, kenapa para ibu itu kalau perintah berbakti kepada kedua orang tua, Allah dan Rasulnya selalu mengkhususkan ibu. Padahal ayah juga wajib untuk ditaati, ya, untuk diberikan kebaktian. Kata para ulama yang pertama,
Karena hak ibu itu lebih besar dibandingkan daripada hak ayah. Hak ibu lebih besar dibandingkan daripada hak ayah. Ya, makanya dalam hadis ketika salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqun nasi bihusni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk saya pergauli dengan baik? Maka Rasulullah mengatakan ummu sampai 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu sampai 3 kali. Kemudian terakhir yang keempat baru Rasulullah mengatakan ayahmu, abuk, ayahmu. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa hak kebaktian kepada ibu itu lebih besar dibandingkan daripada hak kebaktian kepada ayah. Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, ibu itu lebih istimewa dibandingkan daripada ayah dengan 3 hal. Pertama, hamil dan ayah tidak hamil. Ayah tidak pernah merasakan yang namanya beratnya kehamilan. Yang kedua, melahirkan itu antara hidup dan mati. Kita laki-laki tidak pernah melahirkan. Kecuali zaman sekarang, para kaum LGBT, kaum pelangi itu berusaha agar laki-laki juga bisa hamil. Kemudian yang ketiga, menyusui selama 2 tahun. Itu tidak bisa disanggupi oleh ayah. Jadi 3 ini yang merupakan kelebihan para bunda sehingga hak-hak mereka lebih besar dibandingkan daripada hak para ayah. Jadi yang pertama, hak para bunda itu lebih besar. Yang kedua, kenapa ibu itu lebih diistimewakan daripada ayah? Karena dia lebih lemah dibandingkan dari ayah. Orang yang lemah itu Allah selalu istimewakan. Dalam Islam, orang-orang lemah itu Allah istimewakan. Orang miskin, orang fakir, yang kurang mampu, orang yang cacat misalnya, orang yang sakit, itu Allah selalu berikan keistimewaan. Dan itu merupakan kekhususan dari agama Islam. Jadi Allah mengistimewakan perempuan, terutama ibu. Karena dia lemah sehingga Allah istimewakan. Sehingga kita harusnya lebih berbakti kepada ibu kita. Tentunya kepada ayah juga. Tapi kan ayah biasanya kita ini lebih kuat dibandingkan daripada ibu kita. Kuat dari segi kekuatan dan kuat dari segi perasaan. Kuat dari segi perasaan. Kita bisa bertahan. Walaupun disakiti, tetapi kita bertahan. Tapi kalau perempuan tidak seperti itu. Beda perasaannya dengan kita. Kemudian yang ketiga, karena kebanyakan durhaka itu kepada bunda dan bukan kepada ayah. Kebanyakan durhaka yang terjadi itu kepada para ibu dan bukan kepada ayah. Dan ini implikasi dari kelemahan seorang wanita. Kalau ayah kita tidak taati, kita takut. Jangan sampai kita dipukul atau dihukum. Tapi kalau ibu, kita anggap dia sebagai wanita yang lemah. Makanya kebanyakan kedurhakaan itu kepada para bunda. Dan oleh sebab itu, tentunya kita wajib berbakti kepada kedua orang tua, tapi yang lebih khusus lagi kepada para ibu kita. Kemudian para ulama membedakan antara albir dengan at-ta'ah. Kebaktian dan ketaatan. Para ulama membedakan. Ketaatan itu khusus pada perintah. Ketaatan itu khusus pada perintah. Tapi kalau kebaktian tidak hanya pada perintah. Kebaktian itu kita membahagiakan kedua orang tua, baik diperintahkan atau tidak diperintahkan. Itu kebaktian. Tapi kalau ketaatan itu harus ada perintah dari kedua orang tua. Juga ketaatan secara dominan, ketaatan itu ketika orang tua kita masih hidup. Kalau sudah meninggal, rata-rata ketaatan tidak ada lagi. Karena tidak ada perintah yang diberikan kepada kita kecuali dalam bentuk wasiat. Jadi ketaatan itu secara dominan ketika orang tua kita masih hidup. Tapi kalau kebaktian ini tetap berlanjut walaupun orang tua kita telah meninggal. Kebaktian itu tetap berlanjut walaupun kedua orang tua kita sudah meninggal. Itu namanya kebaktian. Misalnya kedua orang tua kita meninggal, kita gantikan puasanya. Itu bukan ketaatan, tapi itu kebaktian. Kita silaturahim, menjaga silaturahim dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya dan sahabat-sahabatnya. Itu namanya kebaktian dan bukan ketaatan. Kita bersedekah untuknya, berwakaf untuknya, itu namanya
kebaktian. Jadi kebaktian itu lebih luas dibandingkan daripada ketaatan. Ya. Jadi yang pertama ini hak para ibu itu lebih besar dibandingkan daripada hak para ayah. Ya. Makanya dalam beberapa hadis ketika seorang sahabat datang meminta izin kepada Rasulullah untuk berjihad. Ya. Idzan li fil jihad. Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk berjihad. Maka Rasulullah mengatakan, ya, ahayatun ummuk, apakah ibumu masih hidup? Jadi yang ditanya ibu, bukan ayah. Ya, yang ditanya ibu bukan ayah. Maka dia mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, ibu saya masih hidup ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Ilzam rijlaha fathammal jannah." Ini juga keistimewaan seorang ibu. Ya. Kata Rasulullah, tetaplah bersama ibumu karena di bawah kakinya itu terdapat surga. Kata para ulama, kenapa di bawah kaki ibu itu terdapat surga? Ya, itu kiasan. Ya. Ya, bukan berarti surga benaran itu berada di bawah telapak kaki ibu, bukan. Itu kiasan yang bermakna, ya, kalau ibu ridha kepada kita, maka kita akan mendapatkan surga insyaallah taala. Ya. Makanya dalam hadis, ridha fi ridha al-walidain. Keridhaan Allah itu tergantung pada keridhaan kedua orang tua, terutama ibu. Ya, terutama ibu. Ya, ini menjadi kekhususan, ya, khusus bagi seorang ibu, bagi seorang bunda. Ini sangat luar biasa. Kemudian dalam Al-Quran Allah menegaskan bahwa hubungan anak dengan ibu itu tidak akan pernah terputus. Hubungan darah antara ibu dengan anak tidak akan pernah terputus. Makanya Allah langsung menegaskan, hurrimat alaikum ummahatukum. Ya, langsung, ya. Kalian diharamkan untuk menikahi ibu-ibu kalian. Ya. Kalian diharamkan untuk menikahi ibu-ibu kalian. Ini sebagai pengkhususan kepada para bunda dan para mahram, bahwa mereka haram dinikahi, ya, dan ini sebagai pengabadian hubungan erat antara ibu dengan anak. Ya. Ya, bahkan kalau kita menyamakan punggung istri kita dengan ibu kita, itu langsung jatuh talak, langsung jatuh talak. Ini karena keistimewaan seorang ibu. Ya. Orang Arab dulu kalau mau menceraikan istrinya, ya, atau kalau mau mengharamkan istrinya dari dirinya, mereka mengatakan, punggungmu seperti punggung ibuku. Ya. Itu namanya disebutkan dalam ilmu fikih, dalam Al-Quran dan dalam ilmu fikih az-zihar. Ya. Ibumu, ya, punggungmu seperti punggung ibuku. Itu artinya saya tidak akan lagi menggaulimu. Ya. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah tegaskan, haram hukumnya mengatakan punggung istri seperti punggung ibu. Ya. Dalam konteks, ya, dengan niat untuk menjelek-jelekan atau dengan niat untuk menceraikan, itu haram. Ya. Haram, tidak boleh disamakan seperti itu. Ya. Tidak boleh. Kehormatan seorang ibu lebih besar. Kehormatan seorang ibu lebih besar. Ya. Tapi kalau kita mengatakan, oh tanganmu atau ya tanganmu, wajahmu seperti wajah ibuku, bukan dengan niat untuk menceraikan dan menjelek-jelekan, itu dibolehkan. Itu dibolehkan dalam, ya. Tapi kalau seandainya dengan niat diceraikan, ya, kamu itu saya anggap seperti ibuku. Ya, saya anggap seperti ibuku, itu berbahaya, itu bisa berbahaya. Ya, itu bisa berbahaya. Oleh sebab itu jangan sekali-kali para suami menganggap istri sebagai seorang ibu. Ya, ini para ulama berbeda pendapat di sini. Ya, sekadar mengatakan kamu seperti ibuku, itu bisa-bisa para ulama berbeda pendapat apakah jatuh talak atau tidak jatuh talak. Ya. Jadi ini perlu diperhatikan, tidak perlu menyamakan kemudian istri kita dengan ibu kita. Ya. Ini menjadi kehormatan ibu. Tapi kalau seandainya dengan niat, ya misalnya tanganmu, wajahmu seperti wajah ibuku, itu tidak ada problem. Ya, tidak ada problem. Tapi kalau kita anggap dia sebagai ibu, itu berbahaya. Itu, ya, berbahaya dan para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ya, tentunya yang lebih rajih, ya tentunya tidak, ya, tidak kecuali kalau dengan niat talak baru jatuh. Baik. Kemudian dalam Al-Quran, ibu itu selalu disebut dalam konteks kasih sayang dan cinta.
dalam konteks kasih sayang dan cinta. Itu kalau ibu disebut, maka Allah selalu menyebutnya dalam konteks kasih sayang dan cinta. Ya. Dalam surah Al-Ahqaf, dalam surah Luqman, tadi surah Luqman kita sudah sebutkan, dalam surah Al-Ahqaf, wasaina al-insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ya, kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, lalu kemudian Allah menyebutkan ibundanya, ya, bukan ayahnya, tapi ibundanya. Ya, hamil di atas kesulitan, kemudian melahirkan di atas kesulitan, lalu kemudian ya menyusuinya selama 2 tahun. Ya, ini semua penghususan kepada bunda. Bahkan ketika Nabi Musa alaihissalam ingin memukul Harun, ya, ingin memukul Harun, ya, saat pulang dari Bukit Tur, dia mendapati kaumnya sudah menyembah lembu yang dibuat oleh Samiri. Ya. Musa merasa ini Harun saya sudah wakilkan dia untuk menjadi pengajar, untuk menjadi pemimpin Bani Israel, tapi dia tidak bertanggung jawab. Ya, malah ketika saya pulang, Bani Israel saya dapati menyembah lembu. Apakah ini Harun berarti tidak bertanggung jawab untuk mengajari, untuk mendidik dan mendakwahi mereka? Makanya kan Nabi Harun kemudian ya memegang ya, jenggot dan kepala Harun, ya, mau dipukul. Ya, namanya Musa alaihissalam. Itu memang orang yang ya, jadi Musa alaihissalam itu orang yang sangat kuat. Orang yang sangat kuat. Jadi Musa itu ya orang yang sangat kuat. Ya. Jadi Musa itu kekuatannya. Ya. Mukjizat Musa itu pada kekuatannya. Tapi kalau pada omongannya, Nabi Musa itu ya dikisahkan kalau dia berbicara kurang cakap. Kalau berbicara kurang cakap. Makanya dia meminta kepada Allah agar saudaranya Harun menjadi nabi. Ya, untuk membantunya dalam berbicara. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an sudah disebutkan, ya. Ya. Ya, makanya dalam Al-Quran ketika Allah mengutusnya kepada Fir'aun, bahkan dia berdoa kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah agar lisannya dalam surah Toha, ya, agar lisannya ya diberikan taufik untuk berbicara secara baik. Ya. Kemudian ketika pulang ke Bani Israel, dia kemudian ya marah kepada Harun, mengambil jenggot dan kepalanya, ya, ya, ingin dipukul. Maka Harun mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya ibna umma, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si." Ya, wahai putra ibundaku, Ya, ya ibna umma, ya. Sekitar menyebutkan wahai putra ibundaku, itu menunjukkan apa? Ya, wahai Musa, ya, berkasih sayanglah, kasihanilah saya, ya. Ya, ini bukan salahku. Ya, ini bukan saya sudah mendakwahi mereka, tapi mereka tidak mendengar, ya. Ya, tidak mendengar. Jadi ya, ikatan rahim seorang ibu itu lebih besar daripada ikatan darah seorang ayah, ya. Ikatan rahim seorang ibu itu lebih besar daripada ikatan darah seorang ayah. Meskipun dalam nasab, ya, tentunya kita mengikuti nasab ayah dan bukan nasab ibu. Tapi kalau berkaitan dengan kasih sayang, itu rahimnya ibu lebih besar, ya, lebih besar kadarnya dibandingkan daripada darah ayah. Makanya dalam beberapa hadis, ya, Rasulullah mengatakan al-khalatu bimanzilatil ya, saudari ibu kita itu seperti ibu kita. Saudari ibu kita seperti ibu kita. Kenapa? Karena ya, kasih sayangnya seorang bibi, saudarinya ibu, itu seperti kasih sayangnya seorang ibu. Ya, ini hubungan rahim, berbeda dengan kasih sayang saudarinya ayah. Ya, memang secara dominan, ya, secara mayoritas orang yang paling mencintai kita itu saudarinya ibu, ya, dibandingkan daripada saudari ayah. Itu secara mayoritas, ya, secara dominan. Makanya Rasulullah mengatakan, ya, ketika datang salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal. Kepada siapa saya harus berbakti?"
Maka Rasul mengatakan khalatuk. Kalau ibumu sudah meninggal, maka perempuan yang harus Anda berbakti kepadanya adalah siapa? Saudari ibumu, saudari ibumu. Ya, ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, perempuan itu apa, al-um dalam Al-Qur'an disebutkan dalam konteks kasih sayang. Ya. Wa uhaina ila ummi Musa an ardi'i. Kami mewahyukan kepada ibunda Musa, Ummu Musa, agar menyusui Musa alaihissalam. Ya. Faraja'naka ila ummik, ya, kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Wahai Musa, kami mengembalikanmu kepada ibumu setelah ditemukan Firaun, agar ibumu, ummuk, ya, disebut dalam bentuk apa? Ya, kasih sayang, ya, disebut dalam bentuk, ya, cinta, ya, dan kasihan kepada ibu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut ibu dalam Al-Qur'an juga dalam konteks agar kita tidak boleh membuatnya sedih. Agar kita tidak boleh membuatnya sedih. Bahkan kalau dia bersedih, kita harus menghiburnya. Anaknya harus menghiburnya. Ya, makanya kan dalam surah Maryam disebutkan, ya, fa'aja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Ya. Ketika Maryam alaihissalam sudah melahirkan, dia kemudian bersandar pada pohon kurma. Dia mengatakan, oh, seandainya saya mati saja, ya, melahirkan dalam keadaan seorang diri. Kemudian diserulah orang yang ada dari bawahnya. Para ulama kemudian berbeda pendapat. Siapa yang menyeru Maryam dari bawahnya? Dengan mengatakan, fanadaha min tahtiha alla tahzani. Kemudian diserulah Maryam dari bawah kakinya, janganlah bersedih. Siapa yang mengatakan ini? Jangan bersedih. Ada yang mengatakan dia adalah para malaikat. Dia adalah malaikat. Ada yang mengatakan malaikat Jibril. Ada yang mengatakan dia adalah Isa alaihissalam. Ketika lahir, Maryam dalam keadaan lemah sedih, lahir, langsung Isa mengatakan, la tahzani, wahai ibuku, jangan bersedih. Jangan bersedih. Yeah. Jadi ibu disebutkan dalam konteks agar kita sebagai anak berusaha untuk tidak, ya, membuat mereka sedih, agar kita selalu membuat mereka bahagia. Dan ini merupakan kewajiban seorang anak, harus membuat mereka bahagia. Ya, makanya tadi dalam surah Toha dan juga dalam surah Al-Qasas, dalam surah Toha dan juga dalam surah Al-Qasas, ya, dalam surah Toha, faradadnahu ila ummi kay taqarra ainuha wa la tahzan. Ya, kami mengembalikan Musa kepada ibunya agar ibunya sejuk hatinya dan tidak bersedih. Ya, faraja'naka ila ummika kay taqarra ainuha wa la tahzan. Kemudian juga kami mengembalikan wahai Musa kepada ibumu agar dia senang, bahagia dan tidak bersedih. Jadi, ya, kewajiban seorang anak tidak boleh membuat mereka bersedih hati. Apalagi kepada seorang ibu. Ya, tentunya kepada ayah juga, dan terutama kepada ibu karena perasaannya lebih sensitif dibandingkan daripada perasaan ayah. Itu lebih sensitif, ya, seorang ibu. Ya. Makanya dalam Al-Quran, ya, kita bahkan menyebutkan saja tidak boleh. Ya, itu kepada ayah, terlebih lagi kepada ibu. Ya, menyebutkan ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya, fala taqul lahuma uffin. Ya, jangan mengatakan kepada kedua orang tuamu apa? Kata Uff itu kalau dalam Indonesia disebutkan apa? Orang Arab itu kalau marah mereka menyebut apa? Uff, ya. Ya, lisan mereka tidak bisa mengatakan Ya, jadi orang Arab itu lisan mereka itu secara tabiat fitrah mereka tidak bisa mengatakan tidak. Mereka mengatakan apa? Kalau marah mengatakan uff, ya, mengatakan uff. Dan ini terbukti, ya, ini terbukti. Anak-anak saya karena mereka sejak kecil pakai bahasa Arab. Ketika marah mereka mengatakan uff, ya, mengatakan apa? Uff. Saya tanya, kalian tahu uff ini dari mana? Ya. Ya, mereka mengatakan lisan kami sudah seperti itu. Lisan kami sudah seperti itu.
Ya, dan memang ternyata seperti itu. Kalau dibiasakan bahasa Arab, maka yang akan keluar apa? Uf dan bukan ah. Kalau di Indonesia kan jadi ah, ya. Kita di Indonesia tidak ada yang marah di Indonesia mengatakan uf, tidak ada ya. Ya. Kita mengatakan ah, ya. Kita mengatakan ah. Ya, jadi orang tua kita katakan ah saja tidak dibolehkan, haram. Padahal cuma berapa kata itu? Baik dalam bahasa Arab, ya, cuma berapa huruf? Ya, ah, cuma 2 huruf. Ya, tetapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kalau dalam bahasa Arab disebut uf, ya. Ya, dalam qiraat ada 2, ada uffa, ada uffin, ya. Ada uffa, ada uffin. Wala taqul lahumu uffa atau uffin, ya, 2. Ya, uffin lakum atau uffa lakum. Jadi ada 2 ya dia bacaannya, ada uffin, ada uffa. Baik. Jadi tidak boleh membuat mereka sedih. Bahkan dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan, ya, beberapa kali Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, terkait dengan ibu Musa agar dia tidak bersedih, kemudian terkait dengan Maryam, ya. Dan ini Allah sebutkan dalam konteks mereka sebagai bunda, mereka sebagai ibu. Ya, jadi Allah sebutkan ibu Maryam agar jangan bersedih, ibunda Musa agar jangan bersedih, disebutkan dalam konteks sebagai ibu. Makanya ini kita para anak, ya, harus selalu membahagiakan mereka, membahagiakan seorang ibu. Tentu membahagiakan ayah juga merupakan sebuah kebaktian dan amalan yang soleh. Tapi kita sudah sebutkan Allah lebih tekankan untuk membahagiakan seorang bunda. Baik. Kemudian dalam Al-Quran Allah tidak hanya menyebutkan kisah ayah dengan anak. Ya, kalau kita berbicara tentang kisah ayah dengan anak, maka kita teringat dengan surah Yusuf. Ya, surah Yusuf. Surah Yusuf kan dominannya kisah antara Yakub dengan Yusuf alaihissalam. Ya, ayah dengan anak. Kemudian surah Luqman. Ya, surah Luqman. Ya, 1 halaman penuh. Ya, Allah mengisahkan tentang apa? Tentang hubungan antara Luqman dengan putranya. Ayah dengan anaknya. Tapi jangan lupa juga bahwa dalam Al-Quran Allah juga memuat 1 surah penuh, 1 surah atau beberapa surah kisah antara anak dengan ibundanya. Ini keistimewaan para bunda, masya Allah. Dalam Al-Quran di secara khusus. Ya, di antara surah itu adalah surah Maryam, Ya. Kisah antara ibunda dengan putranya, Maryam dengan Isa alaihissalam. Dan terlebih lagi dalam surah Al-Qasas. Ya. Dalam surah Al-Qasas itu beberapa halaman, mungkin 3 lembar, itu semuanya kisah Nabi Musa, ya, dengan ibunya. Kisah Nabi Musa dengan ibunya. Ya. Ya. Bayangkan, ini juga menunjukkan bahwa memang subhanallah Al-Quran, ya, itu tidak hanya menitik beratkan pada kaum laki-laki, tapi juga Allah titik beratkan pada kaum perempuan. Sampai-sampai mereka disebutkan berimbang. Ya, disebutkan berimbang. Ya, dalam surah Ali Imran ada juga kisah ibunda Maryam ketika mau melahirkan. Ya, qala rabbi inni wada'tuha unsa. Ya. Ya, dalam kisah ibunda Maryam dalam surah Ali Imran. Ya. Dan ini semua menunjukkan bahwa ibunda itu istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahwa para ibu itu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sangat istimewa. Sehingga ada beberapa surah yang secara dominan mengisahkan tentang kisah mereka dengan putra-putra mereka. Subhanallah. Ya. Ini sekaligus juga menunjukkan, ya, bahwa seorang ibu itu lebih membutuhkan putra. Ya, seorang ibu itu membutuhkan apa? Membutuhkan putra. Kisah dalam Al-Quran, kebanyakan ibu itu kisahnya itu dengan putranya, anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Adapun kisah ibu dengan anak perempuan, maka ibunda Maryam dalam surah Ali Imran. Ya.
ibunda Maryam ketika melahirkan Maryam alaihissalam. Ya. Tapi secara umum dalam Al-Quran Allah menyebutkan ibunda, ya, ibu-ibu, para ibu, kisah-kisah yang ada itu dengan anak laki-lakinya. Ya. Ini menunjukkan bahwa para ibu itu memang sangat membutuhkan anak laki-laki. Ya. Dan kalau seorang ibu sudah memiliki anak laki-laki, tentunya anak perempuan juga ya, tapi secara khusus anak laki-laki, ya, maka dia sudah aman kehidupannya. Ya, sudah aman kehidupannya. Kita sudah sering sebutkan, ya, guru saya Syekh Abdurrahman Asy-Syamrani hafizahullah taala sering menyatakan, ya, bahwa kaum wanita itu sebenarnya membutuhkan, yang dia lebih butuhkan adalah anak. Yang dia lebih butuhkan adalah anak. Kalau dia sudah punya anak, apalagi anaknya sudah dewasa, kebutuhannya kepada suami itu sudah, ya, persentasenya sudah 50%, ya. Ya. Tapi yang dia lebih butuhkan adalah anak. Ya. Makanya salah satu problem negara-negara yang membatasi angka anak, ya, membatasi jumlah anak dalam keluarga, ketika mereka tua, hidupnya di mana? Hidupnya terbengkalai, mati sendiri di rumah, ya. Kemudian atau dibawa ke panti jompo. Itu ya di Cina, di Jepang kebanyakannya seperti itu. Ya, di Cina dan Jepang, kalau sudah tua, ya entah mati sendiri, tidak ada lagi yang datang untuk menziarahi, atau ya hidupnya di panti jompo, tidak ada yang kasihani, ya. Ya, tidak ada yang kasihani, tidak ada yang bantu, tidak ada yang berikan kebaktian. Ya. Karena mereka membatasi jumlah anak. Ketika satu anaknya meninggal, ya, atau anaknya kemudian pergi, selesai, ya. Dia tidak ada lagi yang bisa berbakti kepadanya. Oleh sebab itu, ya, yang dibutuhkan oleh wanita itu adalah putranya. Ketika dia tua, maka yang membantunya adalah putra dan putrinya, ya. Putra dan putrinya. Makanya fenomena child free atau free child free, ya. Ya, fenomena ini merupakan fenomena yang sangat berbahaya. Ya, fenomena child free ketika seorang wanita tidak mau punya anak. Iya, itu fenomena child free. Ini banyak di kalangan artis. Iya, bahkan di kalangan muda-mudi sekarang sudah banyak. Iya. Sekarang problem kita pada masa sekarang, para ibu itu, ya, karena dengan kehidupan yang modern, tuntutan kerja, kemudian tuntutan berdandan, ya, bukan hanya tuntutan kerja, tuntutan berdandan supaya perutnya tidak besar, ya. Ya, supaya perutnya tidak besar, tetap cantik, tetap awet muda, maka dia tidak mau melahirkan banyak anak. Cukuplah 2 anak. Ya. Ini problem. Ini sebuah problem kita umat Islam. Iya. Membatasi cuma punya 2 anak saja tanpa faktor, tanpa sebab, itu sudah menjadi problem. Apalagi kalau mengatakan saya mau child free, tidak mau punya anak. Ya. Maka disuntiklah KB seumur hidup supaya tidak punya anak. Atau melakukan operasi pengangkatan rahim supaya tidak punya anak. Ini berbahaya. Ini fenomena yang berbahaya, ya, dan child free merupakan sebuah dosa. Ya, child free merupakan sebuah dosa, tidak punya anak. Ya. Padahal kita diciptakan menikah tujuannya untuk punya anak. Ya. Oleh sebab itu fenomena ini merupakan fenomena yang sangat berbahaya dan menyelisih fitrah kita. Bukan hanya menyelisih agama, tapi menyelisih fitrah. Kalau menyelisih fitrah, itu artinya lebih parah daripada menyelisih agama. Ya. Kalau menyelisih fitrah, kalau yang diselisih syariat agama, itu dosa besar, dosa. Tapi kalau yang diselisih syariat sekaligus fitrah, itu lebih parah penyelisihannya. Seperti kesyirikan. Kesyirikan itu menyelisih fitrah. Ya. Fitrah manusia kan Allah, ya, meyakini adanya Allah. Tapi malah menyembah patung-patung. Itu menyelisih syariat sekaligus fitrah. Ya. Kalau perzinahan, itu menyelisih syariat, dosa besar. Tapi kalau LGBT yang diselisihi, ya, homoseksual, itu yang diselisihi bukan hanya syariat, tapi juga fitrah. Ya. Karena binatang pun tidak melakukan itu. Ya. Binatang pun tidak melakukan itu. Ya. Makanya yang diselisih fitrah sekaligus syariat. Dan kalau yang diselisih syariat sekaligus fitrah, maka dosanya lebih besar dan keburukannya lebih jelek dan lebih sadis, ya. Lebih jelek dan lebih
lebih sadid. Saat ini juga pada persoalan tidak mau punya anak, tidak mau punya anak. Oleh sebab itu, ya, ini peringatan bagi kita semua agar ya apa namanya tetap berusaha untuk punya banyak anak, ya meskipun punya banyak anak tentu kecuali kalau memang ada beberapa faktor yang membuat kita tidak bisa melakukannya. Ya, misalnya istri kita sakit, misalnya. Istri kita sakit, ya. Atau kita sendiri yang sakit, ya. Ya. Atau ada faktor-faktor yang lain, maka dibolehkan untuk membatasi jumlah anak. Tapi ya, kalau tidak ada faktor lain, ya tidak perlu untuk membatasi jumlah anak. Kemudian dalam Al-Quran Allah menyebutkan ayah dalam konteks pemberian nafkah secara khusus. Dalam Al-Quran kalau Allah sebutkan ayah, maka dalam konteks pemberian nafkah secara khusus. Tetapi kalau Allah menyebutkan ibu, maka dalam konteks kasih sayang, dalam konteks pemberian kasih sayang, pemeliharaan, dan tarbiyah, pembinaan. Ya, jadi ini perbedaan antara ayah dengan ibu dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini penyebutan untuk ayah. Ya, bahwa nafkah dan pakaian itu kewajiban bagi ayah. Tapi kalau konteks ibu, maka penyebutannya tadi kita sudah sebutkan. Semua penyebutan tentang konteks ibu tentang apa? Bukan hanya konteks, bukan pemberian nafkah, bukan persoalan materi, bukan. Jadi ibu disebutkan dalam Al-Quran bukan persoalan materi, tapi persoalan apa? Persoalan kasih sayang. Ya, melahirkan hamil, melahirkan, kemudian menyusui, memelihara, memberikan kasih sayang, ya, agar dibahagiakan, ya, agar tidak membuatnya sedih. Itu semua konteks penyebutan ibu dalam Al-Quran. Ya, dan ini merupakan hal yang sangat indah, ya, hal yang sangat indah dan merupakan hal yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala dan sesuai dengan karakter seorang ibu, sesuai dengan karakter seorang ibu. Baik, kemudian yang terakhir, sekedar untuk perbedaan antara laki-laki dengan kaum wanita. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan kaum laki-laki, para suami, agar di surga kelak dianugerahi banyak istri. Ya, jadi dalam Al-Quran kita itu selalu dimotivasi oleh Allah bahwa dalam Al-Quran, dalam surga kita akan mendapatkan banyak istri. Ya. Walahum fiha azwajun mutahharah. Dalam surga kaum laki-laki memiliki istri-istri yang suci. Istri-istri yang suci artinya istri yang suci. Maksudnya tidak buang air, ya. Tidak melahirkan, tidak memiliki kotoran, ya, tidak seperti di dunia kaum wanita di dunia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjanjikan para ibu, para wanita agar dalam surga mereka memiliki suami. Tidak. Ya. Bahkan dalam hadis-hadis pun demikian. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, yadkhulu awwalu zamratin ahlil jannah wujuhuhum kal qamari lailatal badr. Kemudian mengatakan walikullin minhum zaujan. Kata Rasulullah, penduduk surga kalau masuk surga mereka punya dua istri. Mereka punya dua istri tambahan, bukan istri pokok kita, tapi istri tambahan. Ya. Artinya kalau sering kita sebutkan kalau istri kita satu, masuk surga langsung 3,
Langsung 3. Ini motivasi dan janji Allah kepada para suami. Motivasi dan janji Allah kepada para suami. Kalau pemuda meninggal tanpa punya istri, ya di surga punya 2 istri saja. Ya, punya 2 istri saja. Baik. Tetapi kaum wanita, Allah selalu motivasi dengan perhiasan. Allah selalu motivasi dengan perhiasan. Karena memang tabiat kaum wanita itu pada perhiasan. Aw may yunasha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa memang kaum wanita itu ditabiatkan untuk tumbuh berhias. Untuk tumbuh dengan berhias. Makanya kalau wanita sudah mau dewasa, sudah remaja, ya jangan heran, ya. Jangan heran tabiat berhiasnya itu muncul. Itu sudah merupakan fitrah mereka. Allah janji kaum wanita itu dengan perhiasan. Allah janji kaum wanita dengan perhiasan. Ini dalam Al-Quran. Dan Allah tidak berikan janji mereka dengan laki-laki. Ya. Ya. Kenapa? Para ulama kemudian mengatakan, yang pertama mereka mengatakan tabiat fitrah manusia wanita itu suka dengan perhiasan. Yang kedua, ya, kaum wanita itu tidak perlu dimotivasi dengan suami. Dengan keberadaan suami di surga kelak. Kenapa? Karena kalau mereka masuk surga, mereka pasti punya suami. Mereka pasti punya suami. Tapi kalau laki-laki dimotivasi dengan istri, kenapa? Ya, karena kalau mereka masuk surga, mereka mendapatkan tambahan-tambahan. Ya, tambahan istri, bukan hanya satu, bukan hanya ya, kalau dia di dunia istri 2. Dia akan ditambahkan istri-istri. Jadi Allah memberikan motivasi-motivasi yang seperti ini ya kepada kaum wanita, para ibu ya dengan perhiasan, dengan apa? Perhiasan. Ya, dengan perhiasan dan menjadi wanita yang diratukan dalam surga. Ya. Dan Allah tidak menjanjikan memotivasi mereka dengan keberadaan suami. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, jadi para ibu terakhir, para ibu memang hak-hak mereka sangat besar. Salah seorang tabi'in berkata kepada Abdullah ibn Umar, "Ya Abdullah, inni hamaltu ummi ala dhuhri min Khurasan. Hatta tuftu laha bil bait." Wahai Abdullah ibn Umar, saya membawa ibuku dari Khurasan. Saya menggendong ibuku dari negeri Khurasan. Khurasan itu di Iran. Khurasan itu di mana? Di negeri Iran. Saya menggendong ibuku dari negeri Iran untuk berhaji ke kota Mekah. Digendong, dibawa di atas punggungnya. Karena ibunya mungkin tidak bisa lagi berjalan. Atau di atas tunggangan, tapi ibunya tidak bisa duduk di atas tunggangan. Tidak bisa duduk, ya, namanya orang tua. Harus digendong, walaupun di atas tunggangan. Saya membawa ibuku, bahkan seketika tawaf sa'i ke Muzdalifah, ke Arafah, ibuku saya gendong. Maka apakah menurutmu saya sudah membalas jasa ibuku? Apakah menurutmu saya sudah membalas jasa ibuku? Maka Abdullah mengatakan, la walau tulqatan min tulqiyah, ya, kata Abdullah bin Umar. Kata Abdullah, tidak. Ya, walaupun ya, satu tetes darah melahirkan itu belum cukup untuk membalas, ya. Satu tetes darah ibunda kita melahirkan, kata Abdullah bin Umar, belum bisa ditebus dengan apa? Ya, dengan perbuatan menggendong ibumu dari negeri Khurasan di negeri Iran ke Mekah lalu tawaf haji, itu belum bisa menebus satu tetes darah ibumu ketika dia melahirkan. Ya. Tentunya ini mubalaghah, ini ya hiperbola, yang bermakna bahwa sebesar apapun kebaktian kita kepada ibu kita, perbuatan baik kita kepada ibu kita, kita tidak akan pernah bisa membalas jasa-jasanya. Mustahil. Ya, mustahil. Makanya dalam hadis Rasulullah bersabda, la yajzi waladun walidah. Kata Rasulullah, mustahil seorang anak bisa membalas jasa kedua orang tuanya, terutama kepada ibu. Mustahil. Kecuali dalam satu kondisi.
Seorang anak mendapati ibunya sudah menjadi hamba sahaya, sudah diperbudak orang lain, maka anak tersebut kemudian membeli ibunya dan memerdekakannya. Itu satu-satunya kondisi seorang anak bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Tapi selain itu, kata Rasulullah, tidak mungkin, mustahil. Dan hubungan anak dan ibu itu akan tetap kekal sampai hari kiamat kelak. Sampai hari kiamat kelak. Hubungan ibu dengan anak itu akan terputus sedikit pada hari kiamat. Akan terputus sedikit pada hari kiamat. Ya. Ketika pada hari kiamat semuanya bau di padang mahsyar. Ya, ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar itu semuanya lari. Itu tapi terputusnya pada momen yang sedikit. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi. Ya, ketika kita lari dari keluarga kita karena ingin menyelamatkan diri kita. Tapi itu terputusnya padahal yang sebentar. Tapi setelah itu kemudian bersambung kembali setelah kita siap-siap akan masuk surga, kita akan menanyakan ibu kita akan menanyakan ayah kita. Jadi hubungan ayah dan ibu ini akan tetap kekal dan mereka akan saling memberikan syafaat, saling memberikan pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Baik. Tentunya kajian ini tidak membahas persoalan-persoalan yang sebelumnya kita bahas, ya. Pada bunda cekatan dalam Al-Quran kita sudah banyak membahas terkait dengan ibu, ya. Pada bahasan ini merupakan tambahan dari bahasan dari bunda cekatan, ya, dan kita beri judul, ya, pesona bunda dalam di balik ayat-ayat Al-Quran. Barakallahu fikum. Bismillah, Ustaz. Saya mau tanya bagaimana bakti seorang anak kepada ibu yang dimana anak tersebut sudah mu'alaf sementara ibunya masih dalam keadaan kafir. Ya, itu aja. Barakallahu fikum. Ya. Bakti kepada ibu yang kafir. Ini terjadi pada masa sahabat radhiyallahu anhu. Ketika fase Mekah, itu kan banyak sahabat yang masuk Islam. Orang tua mereka dalam keadaan kafir. Ya. Makanya Allah menurunkan Al-Quran ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Jadi para orang tua yang kafir itu tetap diberikan kebaktian. Jelas ya? Kita tetap berbakti dan taat kepada mereka. Ya. Ini lantaran besarnya hak orang tua. Walaupun mereka kafir, kita sebagai anak harus berbakti kepada mereka. Tapi pengecualinya pada satu hal. Kalau mereka memerintahkan kita kepada maksiat, kita tidak boleh taat. Ya. Kalau mereka memaksa kita untuk kafir, kita tidak boleh taat. Memaksa kita untuk bermaksiat, kita tidak boleh taat karena itu sudah menjadi hak Allah. Kalau sudah berkaitan dengan maksiat, maka itu hak Allah dan hak Allah lebih besar daripada hak kedua orang tua. Jelas ya? Tapi kalau hak tidak berkaitan dengan Allah misalnya, tidak berkaitan dengan maksiat, maka kita tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua walaupun mereka kafir. Ya. Jelas ya? Ya, tetap diziarahi, disilaturahim. Bahkan Rasulullah pernah meminta izin kepada Allah untuk menziarahi kubur ibunya. Padahal ibunya meninggal dalam keadaan bukan muslim. Ya. Tapi Rasulullah meminta izin kepada Allah untuk menziarahi kubur ibunya. Bahkan kita juga kalau menziarahi kubur ibu yang kafir, ya silahkan. Ya. Ya, kubur ibunda kita yang kafir diziarahi. Bukan dalam rangka untuk mendoakan ya, agar dirahmati oleh Allah, tapi ya, dalam rangka untuk mengenang jasa-jasa seorang ibu misalnya. Ya. Itu tetap dibolehkan. Ya. Ketika Rasulullah mengunjungi kubur ibunya, beliau menangis. Beliau menangis. Ya. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ibu yang kalau sudah umur 90 tahun selalu pakai pampers ya dia lupa terus menerus tanpa disadari. Bagaimana kalau mau sholatnya gitu, kalau sementara dia masih pampersnya masih berisi gitu. Satu, kedua, kalau karena sudah umur 90 tahun, daya ingatnya kan jadi lupa semua. Pagi dianggap siang, siang dianggap malam.
bagaimana kalau dia lupa sholat, Pak? Gitu. Iya, karena dia ingatnya enggak ini jadi lupa sholat gitu. Baik. Orang yang sudah pikun, ya, itu pikun ada dua. Pikun secara total dan pikun ya tidak secara total. Pikun setengah, ya, kadang ingat kadang tidak. Ya. Orang yang pikun secara total, ya, maka dia tentu diingatkan, Tapi orang yang pikun secara total pada hukum asalnya dia tidak lagi memiliki kewajiban untuk salat. Ya. Karena dia sudah hilang akal, hilang akal. Ya. Dia seperti orang yang sudah gila, seperti orang yang gila. Tapi tentunya tidak seperti orang gila, ya, yang bisa mengamuk, bisa ini. Tapi artinya dia sudah kehilangan akal. Ya. Dan dia tidak bisa lagi dibebankan kewajiban-kewajiban. Ya. Jelas ya kita ya? Ya. Jadi dia tidak lagi wajib sholat. Orang yang pikunnya total, pikun secara total itu tidak lagi wajib sholat. Karena memang dia sudah tidak ingat apa-apa lagi. Ya. Tapi kalau pikunnya pikun setengah, kadang ingat kadang tidak, maka itu ketika dia ingat, dia memang tetap wajib sholat. Tapi kalau dia lupa, itu sudah dimaafkan. Ya. Jelas ya, itu terkait dengan itu. Karena kita dalam Islam kan, semua kewajiban ini berkaitan dengan akal. Dalam Islam itu semua kewajiban berkaitan dengan akal. Iya. Kalau akal kita hilang, tidak ada, maka kewajiban tidak diwajibkan kepada kita. Ibadah tidak diwajibkan kepada kita. Makanya kan dalam Al-Quran dalam hadis Rasulullah bersabda, rufa'atil aqlam an thalath. Pena catatan amalan itu tidak ditulis untuk 3 orang. Yang pertama anak-anak sampai dia dewasa. Anak-anak itu tidak ditulis baginya maksiat. Yang kedua, orang tidur sampai dia bangun. Orang tidur itu kalau dia tidak sadar melakukan sesuatu, ya, dia tidak bisa dikenakan hukuman. Kemudian orang gila sampai dia sadar. Orang gila sampai dia sadar. Ya. Ya. Termasuk juga orang tua yang sudah pikun. Ya, jelas ya. Tapi kalau pikunnya setengah, ya, kadang ingat kadang tidak, maka yang dia diwajibkan baginya adalah ketika dia ingat. Ya, tapi kalau ketika masih tidak ingat, itu ya dimaafkan, itu dimaafkan. Ya, jelas ya, itu dimaafkan. Ya, dan memang kita sebagai anak harus juga berbakti kepada mereka, tetap mengingatkan, walaupun mereka pikun, tetap kita ingatkan. Ya, tetap kita ingatkan. Adapun terkait dengan pampers, ya, maka tentunya kalau dia misalnya tidak pikun, ya, masih bagus tapi bermasalah dengan pencernaannya, ya, maka terkait dengan pampers, maka dia dihukumi dengan orang yang memiliki yang keluar najis terus menerus. Ya. Ya. Orang yang keluar najis terus menerus itu pertama sebelum sholat dibersihkan. Sebelum sholat dibersihkan terlebih dahulu. Setelah dibersihkan pakai pampers, kemudian sholat dan tidak perlu lagi untuk apa? Tidak perlu lagi melihat ke pampers. Ya. Karena setelah dibersihkan itu tidak perlu lagi melihat ke pampers. Keluar atau tidak, yang penting sudah dibersihkan. Ya, jelas ya. Ya, yang penting sudah karena sangat ribet. Ya, dalam Islam itu sangat ribet. Ya, setelah pakai pampers keluar lagi, ganti lagi, keluar lagi. Ya, jadi dibersihkan dulu, setelah itu pakai pampers, lalu kemudian langsung sholat. Apakah ada najis yang keluar atau tidak, itu sudah tidak lagi dianggap. Ya, sudah tidak lagi dianggap. Yang penting sudah dibersihkan. Jelas ya. Dan yang di sini ada 2. Bagi orang tua yang memiliki kondisi seperti ini bisa ada dua keringanan. Sebenarnya keringanannya banyak, tapi ada 2 keringanan. Yang pertama, dia cukup sholat menggabung 2 sholat. Dia menjamak 2 sholat. Misalnya sholat zuhur dengan asar. Iya. Sholat zuhur dilakukan di akhir waktu zuhur. Dan sholat asar dilakukan di awal sholat asar. Ini jamak suri, namanya semi jamak. Iya. Jadi sebelum adzan zuhur dia sholat. Sebelum adzan asar dia sholat zuhur. Pas selesai sholat zuhur, adzan asar dia sholat asar lagi. Iya. Ini lebih mudah, itu lebih
Lebih mudah. Dia sholat di akhir waktu. Dia sholat di akhir waktu agar bisa digabung dengan sholat di awal waktu. Iya, ini lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena kalau dia sholat tiap waktu sholat itu lebih ribet. Itu lebih ribet. Lima kali ganti dalam sehari semalam itu lebih ribet. Ya. Cukup 3 kali saja. Cukup 3 kali. Ya, zuhur asar digabung, kemudian maghrib isya. Dia sholat maghrib itu di akhir-akhir sholat isya. Di akhir-akhir sholat maghrib sebelum masuk waktu isya. Jelas ya? Ya. Kemudian subuh secara sendiri. Subuh secara sendiri. Itu bagi orang tua yang memiliki problem seperti ini. Ya, orang tua kita yang sudah tidak bisa lagi buang air sendiri, ya harus dibantu. Ya, bisa ya diberikan solusi seperti itu. Kalau memang sulit seperti itu, maka caranya adalah menjamak. Caranya adalah menjamak saja. Zuhur dengan asar dijamak di waktu zuhur. Atau dijamak di waktu asar. Maghrib dengan isya dijamak di waktu maghrib atau waktu isya. Cukup dijamak. Karena yang namanya jamak itu dibolehkan ketika dibutuhkan. Termasuk bagi orang yang sakit. Termasuk bagi orang yang sakit. Ya. Sekira demikian ya. Barakallahu fikum. Baik, Afwan Ustaz. Ya, kita mendapatkan pertanyaan dari teman-teman kita yang menonton live YouTube. Dari YouTube. Dari saudara Andri El-Fatah. Beliau bertanya, "Syukran Ustaz, kami ingin bertanya, jika qadarullah orang tua kita sedang bertengkar sebab persoalan pengasuhan atau pengajaran kepada anak, apakah membela ibu itu lebih utama atau bagaimana bersikap Ustaz?" Syukran. Baik. Bismillah. Ya. Pertama, ya, ketika orang tua kita bertengkar, ya, mana yang harus kita berikan bantuan kepadanya? Apakah ibu atau ayah? Ya. Kalau mereka bertengkar, maka kita sebagai anak harusnya menengahi. Harusnya menengahi. Ya, pengasuhan, pembinaan dan lain-lain kita menengahi. Ya. Menengahi dalam artian apa? Ya, menengahi dalam tidak boleh berat sebelah. Melihat siapa yang salah, ya, harus lihat siapa yang salah. Masa ibu, kalau ibu yang salah maka kita harus membela ibu? Iya. Tidak, ya. Kita sebagai anak harus bisa berusaha untuk menengahi. Apalagi kita yang sudah dewasa. Ya, kita menjadi penengah bagi kedua orang tua kita yang bertengkar. Ya, didamaikan. Ya. Ya, masa kalian itu sudah tua, malah ya harusnya orang yang sudah tua itu ya, tidak lagi saling bertengkar. Ya. Kita sebagai anak harus mendamaikan. Ya. Tidak boleh berat sebelah, tidak boleh berat sebelah. Ya. Jelas ya? Tidak boleh berat sebelah. Termasuk juga pembelaan. Tidak boleh membela kecuali orang yang benar. Ya. Kalau ayah kita benar, kita harus bela ayah, tapi bukan dalam artian membela ayah sambil memukul ibu, tidak ya. Atau sambil menzalimi ibu, tidak. Ya. Atau membela ibu sambil menzalimi ayah, tidak juga. Ya. Jelas ya? Ya. Ya. Kemudian dari segi pemberian hiburan, maka tentu memberikan hiburan kepada ibu yang ketika bertengkar misalnya menangis itu lebih apa namanya? Lebih didominankan di pemberian hiburan kepada ibu, karena ayah tidak perlu hiburan, ya. Ayah tidak perlu dihibur, ya, untuk menjadi tenang. Ya, tapi kalau perempuan memang perlu untuk diberikan hiburan. Tapi kalau kasusnya adalah pembelaan, maka hendaknya membela siapa yang benar. Tapi dalam pembelaan ini bukan berarti kita membela salah satu dan kemudian menzalimi yang lain, tidak. Ya, membela salah seorang tetapi tetap memberikan cinta dan kasih sayang kepada yang lain. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, saya kira demikian. Ya, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat ya bagi diri pribadi kami dan juga bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.